Ketika Luis Figo memutuskan untuk meninggalkan Barcelona dan bergabung dengan Real Madrid, dunia sepak bola seolah berhenti sejenak. Keputusan itu bukan hanya tentang perpindahan seorang pemain berbakat, tetapi juga menjadi simbol pengkhianatan yang membekas dalam hati jutaan penggemar. Sosok yang dulu dielu-elukan sebagai pahlawan di Camp Nou kini berubah menjadi musuh nomor satu. Dari poster kebanggaan yang menghiasi stadion, namanya beralih menjadi sasaran kebencian. Bahkan, salah satu momen paling ikonik dalam sejarah El Clasico terjadi saat kepala babi dilemparkan ke arah Figo. Pada tahun 1989, seorang anak muda lahir di pinggiran kota Lisbon, Portugal. Ia adalah anak tunggal dari Antonio Cairo Figo dan Maria Joana Pestana Madeira, yang pindah dari Alentejo ke Lisbon pada awal tahun 70-an. Figo tumbuh di distrik kelas pekerja Cova da Piedade, Almada. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan bakat sepak bola dengan bermain di jalanan bersama teman-temannya di Os Pastilas. Talenta alaminya kemudian membawanya bergabung dengan Akademi Sporting CP pada usia 12 tahun. Di masa mudanya, Figo juga bermain futsal, olahraga yang memberinya banyak keterampilan yang sangat berguna dalam perjalanan karier sepak bolanya kelak. 11 bulan sebelum debut profesionalnya di level klub, ia sudah memainkan pertandingan pertama dengan seragam hijau, kuning, dan merah menghadapi rival berat, Spanyol, dalam kejuaraan Eropa U17. Tim Portugal berhasil melaju ke final, dan di pertandingan tersebut, anak muda itu mencetak gol krusial yang membawa timnya menjadi juara Eropa. Itu adalah awal yang sangat cemerlang bagi Luis Figo, namun percayalah, kariernya baru saja dimulai dan akan semakin bersinar seiring berjalannya waktu. Hanya 3 bulan setelah sukses menjuarai kejuaraan Eropa U17, tim yang sama meraih posisi runner-up di Piala Dunia U17. Penampilan gemilang Figo dalam turnamen tersebut membuka jalannya menuju skuad utama Sporting Lisbon. Ia memulai debutnya melawan Maritimo dan tampil di beberapa pertandingan lainnya. Namun, baru pada tahun 1991, setelah menjalin kerjasama brilian di lini tengah bersama Rui Costa yang membawa Portugal meraih gelar juara Piala Dunia U20, Figo mulai menjadi pemain andalan di Sporting. Pada waktu yang sama, Rui Costa, rekan senegaranya, bermain untuk rival sekota, Benfica. Era ini kemudian dikenal sebagai generasi emas Portugal, dengan Figo akhirnya menjadi ikon dan pemimpin utama generasi tersebut. Walau Figo memperlihatkan keahlian dan bakat luar biasa selama 4 tahun bersama Sporting Lisbon, ia hanya berhasil meraih 1 trofi. Sebagai salah satu klub terbesar di Portugal, Sporting kerap menghadapi tantangan berat untuk bersaing dengan Benfica dan Porto, yang baru saja mengangkat trofi Liga Champions pada tahun 1987. Kendati demikian, performa gemilang Figo di atas lapangan menarik perhatian klub-klub besar Eropa. Pada tahun 1995, Figo hampir bergabung dengan salah satu klub besar Eropa, tetapi rencananya tidak berjalan mulus. Ia sempat menandatangani kontrak dengan 2 klub Italia, Juventus dan Parma, yang memicu perselisihan serius. Akibatnya, Figo dilarang bermain di Liga Italia selama 2 tahun, memaksanya mencari alternatif lain untuk melanjutkan karirnya. Akhirnya, pilihannya jatuh pada raksasa Spanyol, Barcelona, yang merekrutnya dengan biaya sebesar 2,25 juta pound. Figo deixarà aquesta modestíssima barriada a 11 quilòmetres de Lisboa per anar a parar al luxe de Barcelona. Namun, aturan transfer pada saat itu melarang pemain Portugal pindah ke klub asing di luar periode tertentu, sehingga Figo harus menunggu dan kembali dipinjamkan untuk sisa musim. Sebelumnya, ia hampir bergabung dengan Manchester City, klub Inggris yang direkomendasikan oleh mantan pelatihnya di Sporting, Malcolm Ellison. Namun, aturan yang sama dan perbedaan dalam nilai transfer, City hanya menawarkan sekitar 1,2 juta pound, membuat kesepakatan tersebut gagal terwujud. Di Barcelona, Figo bermain bersama bintang-bintang besar seperti Pep Guardiola dan Gheorghe Hagi, saat klub sedang berupaya membangun kembali skuad mereka. Pada musim pertamanya, ia berhasil membantu tim memenangkan Piala Winners UEFA. Di musim berikutnya, Barcelona memperkuat skuad dengan mendatangkan pemain-pemain papan atas seperti Ronaldo Nazario, Laurent Blanc, dan Rivaldo. Figo dengan cepat menjadi simbol klub, bahkan
dipercaya mengenakan ban kapten meskipun baru 1 musim bergabung dan berasal dari Portugal. Hal ini cukup luar biasa mengingat sejarah Barcelona yang sangat erat dengan identitas Catalonia. Di bawah kepemimpinan Figo, Barcelona berhasil memenangkan La Liga 2 musim berturut-turut, mengukuhkan diri sebagai juara Spanyol. Figo menjadi idola masyarakat Catalonia yang menganggapnya sebagai simbol perlawanan terhadap rival abadi mereka, Real Madrid. Transfer sensasional Luis Figo ke Real Madrid dimulai dengan cerita yang tidak benar dan kebohongan besar. Hal ini terungkap dalam dokumenter terbaru di Netflix. Kebohongan itu bahkan diceritakan langsung kepada Florentino Perez, Presiden Real Madrid, yang terlibat dalam kisah di balik transfer yang mengguncang dunia sepak bola ini. Cerita ini tentang bagaimana Florentino Perez, yang ingin menjadi Presiden Real Madrid, berusaha membeli Luis Figo dari Barcelona pada tahun 2000. Perez menghubungi Paulo Futre, teman dekat Figo, untuk memberitahunya bahwa dia ingin membawa Figo ke Madrid. Perez yakin bisa membayar klausul pelepasan Figo yang sangat mahal. Futre kemudian menghubungi agen Figo, Jose Veiga, tetapi ketika diberitahu tentang rencana tersebut, Veiga langsung menutup telepon karena itu terlihat tidak mungkin. Namun, Futre berpikir bahwa Perez yang kaya raya mungkin bisa membayar lebih dari klausul pelepasan itu. Futre berpura-pura berbicara dengan Veiga selama beberapa detik dan meyakinkan Perez bahwa negosiasi masih berlangsung. Ini membuat Perez percaya dan akhirnya membeli Figo. Futre dan Veiga berusaha meyakinkan Figo untuk pindah ke Madrid. Bahkan mengancamnya bahwa mereka akan kehilangan 30 juta euro jika Figo menolak. Figo awalnya menolak pindah, namun ada cerita bahwa dia memberitahu Presiden Barcelona yang baru terpilih, Joan Gaspart, bahwa dia sudah mempersiapkan 2 jet pribadi, 1 untuk Barcelona dan 1 lagi untuk Madrid, tergantung keputusan yang ia buat. Pada akhirnya, meskipun Figo menginginkan untuk tetap berada di Barcelona dan merasa terjebak dalam situasi ini, ia akhirnya memutuskan untuk pindah ke Real Madrid. Keputusan ini mengundang kemarahan dari penggemar Barcelona yang merasa dikhianati oleh Figo dengan banyak yang menyebutnya sebagai pengkhianatan. Figo sendiri merasa bingung dan tertekan dengan situasinya, bahkan menganggap dirinya sebagai tentara bayaran menurut pandangan banyak orang. Namun, Figo menjelaskan bahwa alasan dia pindah adalah karena dia ingin bermain di tempat yang menghargai dan menghormati kemampuannya sebagai pemain. Setelah transfer selesai, ada momen ikonik di mana Figo diperkenalkan sebagai pemain Real Madrid. Ketika ia berdiri di samping Perez pada presentasi resminya, wajah Figo terlihat datar, dan ia kemudian menjelaskan bahwa ia tidak merasa dalam kondisi mental yang tepat untuk menunjukkan kegembiraannya pada saat itu. Figo mengatakan, "Saya ada di sana, tetapi saya tidak ada di sana," yang menggambarkan betapa sulitnya dia menerima keputusan tersebut. Dalam 2 tahun berikutnya, Figo berhasil memenangkan La Liga bersama Real Madrid, membuktikan bahwa dirinya adalah kunci kesuksesan Barcelona dan bahkan meraih Ballon d'Or, mengalahkan Zinedine Zidane yang bergabung dengan Madrid setelah itu. Bersama Zidane, Figo memenangkan Liga Champions dan dinobatkan sebagai pemain terbaik FIFA. Meskipun demikian, momen-momen ikonik dalam karirnya seringkali diwarnai dengan kebencian dari penggemar Barcelona yang menyebutnya sebagai pengkhianat. Salah satu insiden paling terkenal adalah ketika penggemar Barcelona melemparkan kepala babi ke arahnya saat ia bersiap untuk mengeksekusi tendangan sudut. Di level internasional, Figo berusaha mencatatkan prestasi di Piala Eropa dan Piala Dunia. Namun, Piala Dunia 2002 menjadi noda besar dalam sejarah generasi emas Portugal, ketika mereka tersingkir di babak penyisihan setelah kalah dari Korea Selatan dan Amerika Serikat. Meski demikian, Figo tetap diakui sebagai salah satu pemain sayap terbaik sepanjang masa. Dengan sentuhan bola yang luar biasa, ia mampu membuat permainan tampak seolah-olah dunia berada dalam gerakan lambat, dengan dribbling yang menawan dan umpan yang sempurna. Figo adalah pangeran sepak bola Portugal dan bagian dari generasi Galacticos pertama di Real Madrid, meskipun prestasi mereka tidak sesuai dengan harapan. Setelah mengalami tahun-tahun penuh tantangan di Madrid,
Figo akhirnya pindah ke Inter Milan dan kembali menunjukkan kemampuan luar biasa. Di sana, ia membantu Inter memenangkan gelar Liga setelah 18 tahun menunggu, dan ia turut membawa klub tersebut meraih 4 gelar Serie A berturut-turut. Meski begitu, pada tahun 2010, Figo memutuskan pensiun dari sepak bola klub dengan prestasi yang sangat mengesankan. Meskipun tidak memiliki trofi untuk generasi emas, Figo berhasil menjadi kapten tim untuk penampilan terbaik Portugal di Piala Dunia sejak era Eusebio pada 1966 serta membantu tim meraih hasil terbaik mereka di kejuaraan Eropa UEFA hingga akhirnya memenangkannya pada 2016. Figo mengakhiri karier internasionalnya dengan 127 caps dan mencetak 32 gol serta memegang rekor hingga Juni 2016 untuk penampilan terbanyak bersama tim nasional Portugal. Ia juga menjadi pencetak gol terbanyak keempat sepanjang masa untuk Portugal. Begitulah kisah Luis Figo di dalam dunia sepak bola. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe dan like. Aktifkan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan di video berikutnya